Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Oke, bagaimana nih kabarnya kalian semua? Coba dong. Waalaikumsalam warahmatullahi baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Oke, kabar baik semua. Semoga di pandemi kali ini kita tetap diberi kesehatan, tetap melakukan social distancing. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker di mana-mana, lalu mencuci tangan. Oke, sekarang kita akan melakukan bimbingan kelompok ini ya. Mari kita ice breaking dulu dong, karena kita sudah lama nggak ketemu kan di kayak gini. Oke, mari kita ice breaking dulu. Pertama, kalian semua tahu lagu Topi Saya Bundar? Tahu, Bu. Oke, mari kita ganti huruf vokal di lagu Topi Saya Bundar menjadi huruf I. Siapa yang mau coba terlebih dahulu nih? Oke, silahkan. Mas Bram mungkin ya. Loh, Oke. Bisa dimulai, Bu? Bisa. Oke, 1, 2, 3. TV Bindir TV ya Allah, Bu. Nggak bisa, Bu. Izin, Bu. Bisa. Oke, kita cari lagi ya. Ini teman-teman kalian. Coba ini Mbak Sofi deh. Coba nyanyi lagunya. Oke, bisa menyanyi lagu Topi Saya Bundar. Tahu kan Mbak Sofi ya? Tapi kalimat kata huruf vokalnya diganti dengan huruf I. Ya. Mulai ya, Bu. Ya, silahkan. Divisi Bindir. Bisa diketawain sama Safira, Bu. Loh, jangan ketawa dong, ayo. Bindir. Divisi Bindir. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Safira dan Mas Bram. Silakan tepuk tangan teman-teman semuanya untuk teman-teman kalian yang bernyanyi. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bahaya penggunaan dari penyalahgunaan narkoba. Kenapa kita membahas ini? Tujuannya agar kalian semua dapat mengetahui bahaya tentang penyalahgunaan narkoba dan juga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Bukan hanya tahu, kita juga dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari tentang apa itu bahaya penggunaan narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Oke, saya akan menayangkan slideshow untuk materi kita pada hari ini. Bentar ya. Oke, materi kita hari ini berjudul proteksi diri dari bahaya destruktif narkoba. Kira-kira bagi teman-teman yang lainnya ada yang sudah tahu apa itu narkoba? Bisa untuk disebutkan. Saya tahu, Bu. Oke, silahkan Mbak Ica. Narkoba itu singkatannya narkotika, psikotropika, sama bahan adiktif, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Ica. Oke, mari kita mengetahui lebih lanjut apa itu deskripsi lengkap dari narkoba. Akan saya slideshow, akan saya next ya. Oke, seperti yang teman-teman bisa melihat di slideshow saya tunjukkan, pengertian dari narkoba itu ada 3 suku kata di dalamnya, yaitu narko dan ba, dengan singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan aktif. Ada yang ingin membaca apa itu singkatan dari masing-masing suku katanya? Iya, Bu, saya boleh membaca. Oke, Mas Iqbal, silahkan. Akronim NAR, yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis yang dapat menurunkan atau membawa kesadaran
mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Kedua, atau psikotropika, zat atau obat alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh aktif pada susunan saraf pusat yang dapat merubah aktivitas mental dan perilaku seseorang. Kemudian lainnya, bahan atau zat bukan narkotika maupun psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nanti berani untuk membacakan materi pada hari ini. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak jenis-jenis dari narkoba itu apa aja? Sepengetahuan kalian, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu, saya. Oke, Mbak Hanifah, silahkan. Sebutkan ya. Itu macam-macam narkoba itu ada narkotika, psikotropika, sama bahan aktif lainnya. Narkotikanya itu ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, sama golongan 3. Oke, terima kasih Mbak Hanifah ya atas penjelasannya. Oke, mari kita next pada materi selanjutnya atau slide selanjutnya. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih macam-macam dari narkoba itu? Yang pertama sudah dijelaskan oleh tadi bahwa narkotika itu terdapat 3 golongan ya. Golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Siapa yang ingin membacakan materinya untuk golongan pertama, kedua, dan ketiga? Saya, Bu, saya. Oke, silakan Mas Bram. Ya, tadi dijelaskan untuk narkotika itu ada 3 golongan. Yang golongan 1 itu tidak boleh digunakan sama sekali karena ketergantungannya sangat tinggi. Contohnya itu ada ganja, ium, daun koka, heroin, kokain, dan satunya ini sabu-sabu. Dan itu yang golongan 2 digunakan dalam medis, ketergantungannya itu tinggi. Contohnya adalah morfin dan metadon. Golongan 3 itu dipergunakan untuk medis, penggunaan resep dokter, ketergantungannya sangat rendah, yaitu kodein. Itu, Bu. Oke, terima kasih Mas Bram karena sudah berani membacakan. Dan teman-teman lihat ya, golongan 1, 2, dan 3 ini itu merupakan golongan-golongan yang didasari oleh tingkat ketergantungannya. Bisa dilihat untuk golongan 1 itu sangat tinggi, golongan kedua itu tinggi, dan golongan ketiga itu rendah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang psikotropika dan bahan aktif. Oke, mari akan saya next. Baik, siapa yang ingin membacakan dari jenis-jenis dari psikotropika dan bahan aktif? Ya, Bu. Oke, silakan. Untuk psikotropika di sini ada diazepam dan fenobarbital. Kemudian di bahan adiktif lainnya adalah kafein, nikotin, dan bensin. Oke, terima kasih Mbak Fania. Jadi akan saya tambahkan ya, dari psikotropika ini merupakan bahan-bahan yang obat ya. Jadi mereka menyerangnya lebih kepada syaraf. Untuk bahan adiktif ini sangat gampang ketergantungan. Bisa dilihat ada kopi, ada rokok, ada lem, ada bensin, terus juga ada kirkus. Oke, setiap kita sudah menggunakan narkoba, apa sih efek yang bisa rasakan atau efek yang pengguna itu rasakan? Siapa yang tahu efek-efek tersebut? Saya Bu, saya tahu. Oke, silakan. Mbak Dewi ya ini, silahkan. Ya, setahu saya itu ada 3, ada halusinogen, lalu depresan, sama stimulus. Ya. Oke, mari kita lihat apakah benar yang dibilang oleh Mbak Dewi. Oke, akan saya next ya. Oke, ternyata benar sekali Mbak Dewi apa yang sudah Mbak Dewi sampaikan tentang efek dari narkoba. Ada halusinogen, depresan, dan stimulus. Siapa yang ingin membacakan deskripsi beserta contoh-contoh narkoba yang termasuk dalam ketiga efek tersebut?
Boleh saya lagi, Bu? Oh, ini silakan Mas Bram. Oke, aktif sekali ya Mas Bram ini. Iya, Bu. Iya, untuk penggolongan efek narkoba, ada 3 efek narkoba itu halusinogen, depresan, dan stimulus. Untuk deskripsi dari halusinogen yaitu membuat terjadinya halusinasi saat obat bereaksi, dan untuk yang depresan yaitu membuat tenang, ingin tidur, tidak agresif saat obat sudah bereaksi, dan yang stimulus itu membuat bersemangat, detak jantung meningkat, bisa tidur, pupil mata itu akan melebar. Nah, contoh dari halusinogen tersebut yaitu ada LSD, kanbiote, ganja, ekstasi, magic mushroom. Dan untuk yang depresan contohnya itu alkohol, metadon, opiat, sedalif. Dan untuk yang stimulus itu contohnya ada apa itu? Apa itu? Amfetamin, kokain, dan nikotin, kafein. Itu, Bu. Oke, nah sudah kalian sebut ya tentang penggolongan narkoba, jenis narkoba, lalu juga arti dari narkoba itu sendiri. Oke, sekarang ini teman-teman ada yang tahu bagaimana contoh untuk orang yang ciri-cirinya menjadi seorang pecandu narkoba. Oke, mari kita diskusikan nih ciri-ciri orang yang mengalami kecanduan dari narkoba. Siapa yang kira-kira yang dapat memberikan satu ciri-ciri orang tersebut? Saya. Silakan Mbak Hanifa. Mungkin kalau ciri-ciri yang dari kecanduan narkoba ini kayak tubuh berat badannya tuh menyusut gitu. Oke, jadi Mbak Hanifa berpendapat kalau pengguna narkoba itu berat badannya menyusut ya. Bagaimana teman-teman? Apakah benar? Apakah kalian bisa memberikan pendapat lain tentang ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba? Iya Bu, kalau menurut saya benar katanya Hanifa, kalau orang yang pengguna narkoba itu ciri-cirinya berat badannya itu turun. Soalnya ya saya punya teman itu ya pengguna juga. Itu berat badannya menurun juga, terus juga dia itu kayak orangnya sering ngantuan gitu loh Bu. Oke, ada ciri-ciri satu lagi yang disebut oleh Mbak Dewi. Gampang mengantuk ya orangnya ya. Jadi ada berat badan menurun, lalu mudah mengantuk ya, atau bisa dikatakan tidak bersemangat gitu. Ada lagi yang tahu tentang ciri-ciri dari pengguna narkoba? Setahu saya itu ngomongnya ngelantur, Bu. Ngomongnya itu sudah kayak ngomongnya ngelantur. Seperti itu. Oke. Ya, jadi untuk bicara melantur, terus juga apa ya tadi, berat badan menurun, lalu mudah mengantuk, itu merupakan ciri-ciri yang didiskusikan oleh kalian semua tentang pengguna narkoba. Oke, teman-teman. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kita pada kali ini tentang ciri-ciri pengguna narkoba, tentang efek, tentang arti, juga tentang jenis-jenis narkoba? Silakan satu orang untuk meringkas pertemuan kita pada kali ini. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya perhatikan dari tadi Bu, narkoba itu berasal dari kata narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Kemudian tadi juga dijelaskan ada macam-macam narkoba. Yang pertama, narkotika ini memiliki 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Perbedaan dari golongan ini berdasarkan dari tingkat ketergantungannya. Kemudian yang kedua ada psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bagaimana efek dari narkoba sendiri. Tadi dijelaskan ada 3, ada halusinogen, depresan, dan stimulus.
Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk ya karena sudah berani menyimpulkan. Oke, kita buka sesi diskusi kita dengan tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang lain bisa menanyakan hal tentang materi ataupun hal yang di luar dari materi. Oke, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu, saya. Saya Saya. Oke, Mas Bram. Ya. Pertanyaannya itu kenapa ya Bu orang-orang ini kok bisa sampai kecanduan dengan narkoba, yaitu entah itu kecanduan merokok ataupun kayak minum-minum dan obat-obat dan lain-lainnya gitu. Oke, Mas Bram ini bertanya, kenapa ya orang bisa mengalami kecanduan dari narkoba, maksudnya itu merokok ataupun minum alkohol ataupun yang ekstrim seperti kayak sabu seperti itu. Oke, jadi teman-teman siapa yang bisa menjawab untuk pertanyaan dari Mas Bram ini? Saya Bu mau menjawab pertanyaan dari Bram. Oke, silakan Mbak Sofi untuk menjawab. Ya, jadi orang bisa ketergantungan narkoba itu salah satunya karena pergaulan bebas. Jadi dia tidak bisa membatasi diri dan memfilter mana yang baik dan mana yang buruk di lingkungannya. Sehingga dia terjerumus dalam narkoba. Begitu, Bu. Oke, teman-teman ada yang ingin menambahi kenapa orang bisa kecanduan narkoba selain dari faktor eksternal ya atau faktor lingkungan? dirinya sendiri atau dengan yang lain sehingga dia meluapkan itu dengan memakai narkoba. Mungkin dia menjadi tenang dengan memakai narkoba. Oke, jadi sebagai pelarian ya atas masalah yang atas masalah yang dia miliki dengan menggunakan narkoba. Karena memang narkoba itu efeknya kan sementara, efek senang sementara. Karena bisa jadi lupa masalah itu juga sementara. Makanya mereka terus menggunakan agar bisa lupa terus dari masalahnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, bisa saya simpulkan kalau misalnya narkoba ini dapat mengakibatkan efek destruktif pada diri kita sendiri, misalnya kecanduan. Nah, dari kecanduan tersebut kita dapat merusak masa depan, seperti kita tidak dapat melanjutkan sekolah, kita dapat terjebak dalam tindakan kriminal, kita juga dapat terjebak dalam tindakan yang tidak sesuai norma dan moral di masyarakat. Jadi penggunaan narkoba selain kita hanya merusak diri kita sendiri, juga merusak lingkungan kita. Kita juga berpotensi untuk menjadi pengedar. Jadi tidak baik untuk lingkungan yang kita tempati sendiri, apalagi untuk diri kita sendiri. Jadi teman-teman, karena masa depan kalian masih panjang, jadi dimohon setelah mendapatkan materi ini, kalian dapat mengerti tentang apa itu narkoba, bagaimana jenisnya, dan apa efek yang narkoba hadirkan ketika kita sudah menggunakan. Dan juga teman-teman dapat menghindari lah apa itu dari narkoba, karena tidak ada bagus-bagusnya, sedikit saja untuk disalahgunakan. Oke, teman-teman, terima kasih untuk mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Semoga kalian tetap sehat. Dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, social distancing, dan juga berbanyak di rumah, olahraga, makan makanan sehat. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.